Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-1 ayat 3. Demikian ini firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dikatakan oleh firman Tuhan, ia seperti pohon. Kita melihat bahwa sebuah pohon kalau dia kekurangan air, pasti dia akan kering dan dia tidak akan berbuah. Demikian kehidupan saudara dan saya, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air berbicara tentang firman Tuhan, air berbicara tentang Roh Kudus. Yesus berkata bahwa Yesus adalah air kehidupan. Pada waktu dia bersama dengan perempuan di Samaria, ada percakapan Tuhan Yesus karena dikatakan dalam Yohanes pasal 4 bahwa Yesus menyampaikan kepada perempuan Samaria ini, kalau engkau terus mengambil air di dalam sumur ini, engkau akan terus merasakan haus. Tetapi kalau engkau mau menerima air yang daripadaku, engkau tidak akan mengalami kehausan. Artinya bahwa apabila kita menerima kebenaran firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri, dari dalam kehidupan kita akan terus mengalir aliran air kehidupan yang daripada Tuhan. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan yang menghasilkan buah pada musimnya. Tentu dalam kehidupan kita, bahkan juga di dalam kita menanam sebuah pohon, tentu kita mengharapkan buah. Kehidupan kita pun demikian. Kita ditanam di tengah dunia ini sebagai pohon yang mendapatkan aliran air hidup daripada kebenaran firman Tuhan. Tentu kita harus menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan oleh kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang terus menikmati air kehidupan, yaitu firman Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan kita, pasti kita akan menghasilkan buah. Dan buah yang akan dihasilkan tentu adalah buah yang baik. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa biarlah kita menghasilkan buah daripada buah-buah pertobatan. Yaitu perkara-perkara menghasilkan akan segala kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita ini. Dan itulah buah. Buah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita adalah buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran, yaitu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan bahwa kita menghasilkan buah pada musim menuai. Apabila Tuhan datang untuk menuai dunia ini, kita akan dituai menjadi milik Tuhan. Dibawa oleh Tuhan di dalam lumbungnya Tuhan, yaitu di kerajaan. Hasilkanlah buah yang benar. Kehidupan kita yang sungguh di hadapan Tuhan. Buah-buah yang Tuhan nikmati adalah buah-buah kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Bukan buah-buah yang mendatangkan kebinasaan dalam kehidupan kita. Yaitu buah-buah kejahatan yang kita lakukan dan perbuat dalam hidup kita. Itu adalah buah-buah yang tidak Tuhan inginkan. Tapi Tuhan menginginkan bahwa kehidupan kita memberikan buah yang menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati, yang dapat dibawa oleh Tuhan, yang dapat menjadikan kita umat yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah pada musimnya. Artinya bahwa saat Tuhan datang pada kali yang kedua, saat Tuhan datang bagi kehidupan kita masing-masing, Tuhan dapatkan bahwa buah yang ada pada kita adalah buah yang baik.
buah-buah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Bukan buah-buah yang mengecewakan Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan. Karena seringkali kehidupan manusia, kelihatannya dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang rohani, dia adalah seorang hamba Tuhan. Tapi seringkali itu hanya di dalam ucapan bibirnya, hanya ada di dalam mulutnya, tetapi hatinya tidak seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam Matius bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya itu jauh daripada Tuhan. Artinya bahwa di dalam hatinya penuh dengan onak dan duri. Di dalam hatinya penuh dengan kejahatan yang menyakitkan akan hati Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa tampak sudah tersedia bagi pohon yang tidak mengeluarkan buah. Dia akan ditebang dan dia akan dibakar. Dan itulah kehidupan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh punya kehidupan di dalam Tuhan. Yang selalu menghasilkan buah yang mentah, buah yang pahit, buah yang beracun, buah yang berulat. Itu adalah karakter, sifat, perbuatan kita yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan inginkan buah yang sesuai dengan karakter Kristus, yang penuh dengan kerendahan hati, tidak menyombongkan diri. Dan Tuhan menginginkan kita untuk selalu memiliki 9 buah roh untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya kehidupan kita tetap subur. Kita punya firman Tuhan yang terus menyirami akan kehidupan kita. Firman Tuhan terus ada di dalam hidup kita, yang terus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita syarat dengan kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan. Bukan hati kita itu syarat dengan kejahatan. Karena Tuhan menilai dalam hidup kita adalah hati. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hatimu akan memancar kehidupan. Yaitu air kehidupan itu akan memancar dari hati kita yang benar-benar terjaga. Dengan apa kita menjaganya, dengan kebenaran firman Tuhan yang terus kita suplai dan terus mengalir di dalam kehidupan kita, memberikan pertumbuhan iman, pengharapan kita yang sungguh, kepercayaan kita yang sungguh kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Dengan kehidupan kita yang terus dapat menjaga hati kita dengan baik, dengan kebenaran firman Tuhan, kita menjaga hidup kita dengan baik, berkenan kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya apapun yang kita kerjakan, usahakan akan berhasil. Hasil kerja kita akan dapat dinikmati oleh Tuhan yang begitu luar biasa ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang-orang yang meremehkan firman Tuhan menanggung akibatnya, sehingga kegagalan terjadi di dalam setiap langkah kehidupannya, tidak akan diberkati. Orang-orang yang jauh daripada Tuhan, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan di dalam Yeremia, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepadanya, akan diberkati. Apapun yang dia kerjakan itu akan berhasil, kata firman Tuhan. Asalkan kita terus dapat memelihara kehidupan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Dan sepanjang kehidupan kita hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan sampai kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan najis, perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, hanya akan mendatangkan kesedihan. Tuhan menangis dengan keadaan hidup manusia yang selalu melakukan kejahatan, tidak akan menikmati hasil daripada kehidupannya. Tapi mari kita semua umat Tuhan yang selalu mau taat dan setia, yang pekerjaannya terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil.
apa saja yang kita lakukan, kerjakan dalam hidup ini. Baik pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini, kita akan berhasil sukses. Tidak akan gagal di dalam segala hal. Kalau orang-orang yang tidak memelihara firman Tuhan dengan benar, dia akan banyak mengalami kesusahan, kesulitan di dalam kehidupan ini. Karena air kehidupan itu jauh dari hidupnya. Air kehidupan itu tidak ada di dalam hatinya. Sehingga dia akan terus mengalami kekeringan di dalam rohaninya. Kalau kekeringan itu telah melanda, apa yang bisa dia perbuat? Dia tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Tuhan. Bagi kita semua umat Tuhan, mari kita terus melangkah dalam hidup ini dengan pimpinan daripada Roh Kudus, bukan dengan pimpinan kemanusiaan kedagingan kita ini, tapi kita mau berjalan terus di dalam pimpinan Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah kita terus berbuah di dalam Tuhan untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, pengagungan kepada mulia Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami boleh membaca, merenungkan akan firman-Mu. Jadikan kami umat-umat-Mu yang selalu menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan ini. Biarlah kami terus melangkah dalam hidup ini. Dan kiranya firman-Mu yang akan terus menuntun kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang selalu ada di hidup kami. Sehingga kehidupan kami selalu terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, perbuat, akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan. Di dalam tugas pekerjaan, usaha, bisnis kami akan mendapatkan hasil yang baik. Karena Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terlebih lagi ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang akan membawa kehidupan kita untuk menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Terpuji nama-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu bagi kami semua umat-Mu. Biarlah kami akan terus dapat menenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kekuatan yang daripada Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Karena aliran-aliran kebenaran firman Tuhan, air kehidupan itu terus mengalir di kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan, semangat untuk kami terus melangkah dalam kehidupan ini. Dan kami yakin dan percaya urapan Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Sehingga segala sakit penyakit, virus corona Tuhan singkirkan dari kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati ya Tuhan akan kehidupan kami. Untuk kami terus dapat menjalaninya sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, pulihkan, sembuhkan, lemah, dikuatkan, bimbang, pertapkan hati untuk terus berpegang teguh terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan demikian juga keluarga, seluruh umat Tuhan diberkati, yang lansia diberkati, yang balita Tuhan memberkati, anak-anak sekolah minggu Tuhan memberkati. Dan kami semua umat-Mu senantiasa mendapatkan pertolongan penyertaan Tuhan. Dihindarkan dari segala hal apapun yang sedang terjadi di atas muka bumi ini. Bangsa dan negara kami di tangan Tuhan. Tuhan akan memulihkan bangsa kami ini. Daerah kami Kalimantan Tengah tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Walaupun positif corona semakin bertambah. Tapi kami yakin dan percaya kesembuhan akan terus lebih banyak lagi kan terjadi. Ruang-ruang isolasi, positif corona dipulihkan, disembuhkan mereka. Jauhkan mereka dari perasaan, oh Tuhan, keadaan yang mendatangkan ketakutan, kebimbangan, kepanikan. Roh maut yang selalu mereka rasa bahwa mereka ada di ruang isolasi, bahwa itu adalah maut. Biarlah Tuhan ganti dengan sukacita. Sehingga keselamatan bahkan kesembuhan menjadi bagian bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami kepada Tuhan. Kami terus merindukan Tuhan selalu ada bersama dengan kami.
Dan Tuhan tidak memperhitungkan setiap kekurangan, kelemahan, dosa kami. Saat kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami, mengaku segala kesalahan dosa di hadapan Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan akan memberikan kami pengampunan, asalkan kami tidak akan mengulangi lagi kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Pertobatan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan akan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Inilah doa dan seruan kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.